kelas BKIA semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas instrumentasi BK yang berjudul Prosedur Pengembangan Instrumen BK dan Syarat-syarat Instrumentasi yang Baik. Prosedur pengembangan instrumentasi bimbingan konseling. Yang pertama, identifikasi tujuan ukur, yaitu melihat suatu identifikasi. Yang kedua, pembatasan domain ukur, yaitu dengan cara mengurangi kontrak teoretik atribut yang diukur menjadi beberapa dimensi atau aspek keperilakuan yang konsep keperilakuannya jelas. Yang ketiga, operasionalisasi aspek, yaitu operasionalisasi ini dirumuskan ke dalam bentuk indikator keperilakuan atau behavioral indikator. Yang keempat, penulisan item, yaitu penulisan item harus selalu memperhatikan kaidah-kaidah penulis yang sudah ditentukan. Yang kelima, uji coba bahasa. Ada dua, yaitu yang pertama, review dilakukan oleh penulis item itu sendiri. Yang kedua, review yang dilakukan oleh beberapa orang yang sudah berkompeten. Yang keenam, field test, yaitu hanya item-item yang diyakini akan berfungsi dengan baik yang boleh diloloskan untuk mengikuti uji coba empirik di lapangan. Yang ketujuh, seleksi item. Seleksi item merupakan proses pengujian item secara kualitatif guna mengetahui apakah item memenuhi persyaratan psikometrik untuk disertakan sebagai bagian dari skala. Yang ke-8, validasi kontrak. Yang ke-9, komplikasi final, yaitu format akhir skala dirakit dalam bentuk tampilan yang menarik, semua tetap memudahkan bagi prosedur untuk membaca dan menjawabnya. Selanjutnya, syarat-syarat instrumentasi yang baik. Yang pertama, validitas tes ada 4 macam, yaitu yang pertama, validitas isi, validitas susunan, validitas banding, dan yang keempat, validitas ramalan. Yang kedua, rehabilitas tes. Rehabilitas tes diartikan sebagai sifat konsistensi dan ketelitian suatu tes. Yang ketiga, daya pembeda atau diferensi tes. Yang keempat, keseimbangan tes. Yang kelima, efisiensi atau daya guna tes. Yang keenam, tes objektivitas. 7, kekhususan tes. Yang ke-8, tingkat kesulitan tes. Tingkat kesulitan tes perlu dipertimbangkan jika ingin menyusun tes yang berkualitas. Yang ke-9, tingkat kepercayaan tes. Yang ke-10, keadilan tes, yaitu semua peserta didik harus memiliki kesempatan untuk menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap apa saja yang telah mereka kuasai setelah menerima pembelajaran. Yang ke-11, alokasi waktu, yaitu saat menggunakan tes, guru harus menyediakan waktu yang layak, tidak kurang dan tidak lebih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.